Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi ke video pembahasan terkait BUMN. Nah, jadi teman-teman, ini kan BUMN itu dibuka pada tanggal 14 April sampai 25 April. Tapi ternyata teman-teman harus cepet-cepetan untuk daftar. Kenapa? Karena di bagian loker atau posisi yang disediakan itu sesuai kuota. Jadi kalau misalnya BUMN-nya menetapkan sekian orang, terus sudah didaftar oleh sekian orang, akan hilang dari pencarian. Artinya sudah full posisi itu untuk dilamar gitu ya. Jadi kita tidak bisa lagi lamar di tempat tersebut. Nah, ternyata di tanggal 14 April itu kan dari siang ya. Siang itu belum dibuka dan baru dibuka sekitar habis maghrib. Kalau nggak salah saya cek habis maghrib itu sudah bisa registrasi. Nah, kemungkinan besar banyak yang sudah registrasi setelah maghrib ya. Banyak yang registrasi di malam hari dan mereka sudah lengkap dokumennya, mereka sudah punya SKCK, mereka langsung mendaftar di pekerjaan tersebut. Ada beberapa job vakansi yang sudah hilang dari daftar, artinya sudah full. Jadi teman-teman misalnya nih, seperti pertanyaan di video sebelumnya, Kak yang D1 sama D2 kok saya cari nggak ada ya, kita lihat ya. Nah, di sini D1 dan D2 no vakansi save, kan nggak mungkin ya kalau misalnya kemarin pengumuman katanya bisa untuk D1, D2 juga terus tidak muncul. Seingat saya, waktu awal sekali saya buka sebelum bisa register, itu D1 dan D2-nya ada. Tapi saya lupa itu perusahaan apa. Nah, bisa jadi di kemarin ya, kemarin malam itu sudah diisi oleh para pelamar yang sudah siap semua dokumennya. Makanya kita memang harus menyiapkan dulu nih, siapkan segera, bisa jadi perusahaan yang kita daftar ternyata sudah tutup pendaftarannya karena kuotanya sudah penuh. Jadi sepertinya D1 dan D2 ini sudah tutup ya, sudah terpenuhi kuotanya, atau ada kemungkinan besar akan diupdate di berikutnya. Siapa tahu ada pengupdatean terbaru, jadi lihat saja secara berkala, tapi saya tidak bisa menjanjikan karena ini tergantung kebijakan dari instansi tersebut. Oke, kemudian ada juga pertanyaan, Kak, saya dari pendidikan matematika. Nah, karena dari pendidikan matematika kan, kemarin saya juga sudah buat video rekomendasi tentang posisi yang bisa di-apply semua jurusan, salah satunya Bank Rakyat Indonesia ini ya. Nah, di sini bisa semua jurusan, tapi pada saat di-apply kok nggak bisa. Nah, ini saya ingin memberikan catatan, kalau saya belum melakukan pendaftaran, dan saya hanya melihat dari apa yang tertera di keterangan ini. Jadi di keterangan ini memang educational background-nya semua jurusan, tapi pada saat kita klik lamar posisi, saya tidak tahu apa yang harus disiapkan di dalam situ. Bisa jadi ada syarat-syarat tertentu setelah kita klik lamar posisi. Makanya saya bilang cek dulu ya, kita perhatikan dulu kira-kira misalnya pas lamar posisi ada nggak dokumen-dokumen yang sepertinya kita tidak bisa mendaftar di situ. Tapi saya belum coba ya, nanti kita sambil registrasi, jadi saya sambil registrasi sekalian, kebetulan saya juga dari pendidikan matematika, jadi dicek apakah saya bisa daftar di Bank Rakyat Indonesia atau tidak. Oke, nah jadi untuk teman-teman yang belum registrasi, usahakan mulai dari sekarang sudah registrasi, disiapkan SKCK dan lain sebagainya, sehingga pada saat mendaftar ke loker atau posisi sudah pas, itu tidak hilang lokernya, karena kuota sudah penuh. Oke, jadi untuk proses registrasi ada yang menanyakan juga, Kak gimana proses registrasinya? Kok saya nggak bisa? Oke, kita coba sama-sama ya, apakah saya juga tidak bisa gitu. Klik kanan atas, ini register. Saya akan pause ya jika ada beberapa data penting yang tidak ingin saya tayangkan. Jadi akan ada pause beberapa kali mungkin ya. Oke, ini jaringannya, ini lumayan lancar ya, karena saya tengah malam, jadi sepertinya tidak banyak akses. Nah, kalau kita daftar akun menggunakan Gmail, kemarin saya udah agak coba dikit, kalau saya masuk daftar dengan email, klik sign in with Google, itu langsung nama saya tertera di sini sesuai nama yang di email, tinggal masukin KTP sama password. Nah, tapi karena ini saya menggunakan manual aja, oke, jadi saya pause dulu ya, saya isi dulu nama lengkap, alamat email yang aktif, password untuk kita yang di sini. Ini baca keterangan untuk passwordnya, ini harus mengikuti aturan, yaitu minimal 8 karakter, include letter dan number, jadi harus ada huruf dan angka, harus include special karakter. Nah, special karakternya dicantumkan apa aja. Oke, jadi misalnya kalau saya mau buat passwordnya ini,
Oke, saya liatin ya, tapi bukan ini passwordnya. Kalau misalnya saya mau buat passwordnya seperti ini, udah benar ya, minimal 8 karakter. Kemudian include letter dan number, jadi ada huruf dan angka. Kemudian must include karakter. Nah, saya masukin add itu ya. Jadi salah satunya saya masukin. Kemudian nanti masukin nomor KTP, konfirmasi lagi alamat email, konfirmasi lagi password. Oke, jadi ini hanya contoh. Saya pause dulu. Nanti setelah saya sudah selesai mengisi, jangan lupa, teman-teman juga sudah selesai mengisi, jangan lupa klik saya bukan robot. Baru saya menyetujui, kemudian klik register now. Nah, kalau saya isi dulu ya. Jadi kalau teman-teman sudah selesai isi, klik saya bukan robot, kemudian klik yang tanda centang kecil ini, jangan sampai lupa, ini harus diklik, baru register now. Oke, saya isi data saya dulu. Oke, ini akun Dimas sudah berhasil registrasi dan diaktifasi, maka saya bisa langsung login dengan klik tombol sign in with Google di halaman login ya. Nah, nanti kemudian saya akan login dengan akun yang sudah saya buat. Oke, teman-teman sekedar mengingatkan, ternyata passwordnya itu harus ada huruf besar, huruf kecil, seperti yang saya kasih contoh tadi, yang sekolah 123 itu sudah bisa, karena S-nya besar ya. Nah, kemudian kalau misalnya sudah selesai, kan kita klik tadi register now, nanti akan ada konfirmasi data, teman-teman cek lagi nama, nomor KTP sama email, apakah sudah benar atau belum. Nah, kalau sudah yakin benar, baru klik ya benar. Oke, teman-teman. Sekarang kita login. Oke, ini tadi sengaja saya tutupin dulu. Jadi, teman-teman, kalau misalnya sebelum sign in atau login, silakan teman-teman buka email tadi didaftarkan, itu sudah ada masuk notifikasi untuk aktivasi akun. Diklik dulu. Jadi, saya sudah klik aktivasi akun. Saya menggunakan HP, ini untuk aktivasi akunnya. Oke. Nah, pastikan nanti ketika teman-teman klik aktivasi akun sudah ada tulisan terima kasih, email Anda berhasil dikonfirmasi. Silakan sign in untuk masuk ke akun Anda. Oke, jadi saya akan sign in. Ini saya pause dulu ya. Nah, untuk sign in-nya kan tadi masukin email ya. Kemudian jangan lupa klik saya bukan robot. Kalau ingin bisa langsung masuk nanti ingat saya ya. Klik di ingat sayanya di centang. Kemudian saya bukan robot baru login now. Oke. Oke, jadi teman-teman ketika buka ini tadi sebenarnya di sini ada tulisan satu pesan baru ya. Sebenarnya ada tulisan satu pesan baru, misalnya kita buka, klik. Ada pesan dari aktivasi akun, tapi kita tidak perlu lagi ya karena tadi kita sudah aktivasi akunnya itu menggunakan email kita pribadi. Tapi jika teman-teman misalnya ada kendala mungkin ya, Kak, kok nggak masuk sih untuk aktivasi email di akun di Gmail saya gitu misalnya ya. Klik aja aktivasi akun rekrutmen bersama ini pada saat sign in ya. Nah, baru klik aktivasi akun. Andaikan email untuk aktivasi akun tidak masuk ke email teman-teman. Seperti itu. Saya jelajahi dulu apa yang harus diisi. Kalau ada data penting, saya skip dulu ya, pause dulu ya. Oke, jadi setelah saya lihat di sini yang kita perlu isi adalah di bagian daftar riwayat hidup. Jadi silakan teman-teman klik aja. Saya tidak mengkliknya karena di situ ada beberapa data pribadi saya akan muncul kalau saya klik. Kemudian nanti kalau sudah daftar riwayat hidup baru kita ke lowongan. Jadi saya akan mengisi daftar riwayat hidupnya dulu dengan lebih detail. Baru kita akan coba untuk masuk ke lowongan kerjaan ya. Jadi lowongan, kotak masuk sama FAQ-nya sudah ada di sini. Oke, barusan sudah selesai ya. Saya mengisi daftar riwayat hidup. Sekarang saatnya untuk masukin ke lowongan pekerjaan yang tersedia. Klik di bagian lowongan. Oke, kita tunggu loadingnya dulu. Nah, di sini ada keterangan ya, daftar posisi yang tertera dapat berubah sewaktu-waktu sesuai kebutuhan masing-masing BUMN. Harap melakukan pengecekan secara berkala. Jadi memang kita harus selalu ngecek apakah lowongan ini masih tersedia atau tidak. Seperti ini misalnya. Kota pendaftarannya 850. Total pendaftar sudah 692. Nah, kalau sudah sampai 850 otomatis posisi ini atau loker ini akan hilang karena sudah memenuhi kota. Nah, sekarang kita coba kalau misalnya kemarin saya buat di Bank Rakyat Indonesia itu bisa untuk
semua jurusan ya, apakah jurusan saya bisa masuk atau tidak. Di bagian Relationship Manager, ini kuota pendaftarannya 30.000, total pendaftar 2.174. Wah, kuota pendaftarannya banyak ya, kuota pendaftarannya, tapi saya tidak tahu berapa banyak yang diterima, itu baru kuota pendaftaran. Masalah terima atau tidak, yaitu kembali ke kebijakan dari setiap instansi. Nah, misalnya saya klik lamar posisi. Oke, jadi kurikulum itu Anda belum lengkap, silakan cek pada daftar berikut. Foto diri saya belum ya, sebentar ya. Oke, jadi saya kembali lagi ya, coba lamar posisi. Semoga tidak ada kendala ya. Oke, ini ada keterangan. Dengan ini saya menyatakan bahwa bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia, jadi harus sudah siap kalau misalnya memang lolos. Data pada kurikulum vitae yang saya isi adalah benar. Pastikan data telah benar karena Anda tidak dapat melakukan perubahan data diri dan dokumen setelah melamar. Jadi kalau misalnya udah diisi, sudah dikirim, berarti kita tidak bisa lagi ubah datanya. Ini saya klik centang. Kemudian saya klik lamar pekerjaan. Apakah Anda yakin? Ya, lamar ya. Nah, selamat Anda telah berhasil mengisi lamaran Relationship Manager PT Bank Rakyat Indonesia Persero. Oke, jadi teman-teman, ini sebenarnya untuk pendidikan matematika bisa, karena background saya pendidikan matematika. Jadi bisa keterima di Bank Rakyat Indonesia yang dia tulisannya itu semua jurusan. Nah, saya tidak tahu yang di Mandiri sama yang di BTN, dia kan semua jurusan, tapi diutamakan bla 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 seperti itu ya. Nah, nanti teman-teman silakan cek berhasil atau tidak untuk masuk ke Mandiri sama BTN. Nah, terus ada yang bertanya, apakah ada selain bank? Nah, saya mohon maaf, yang selain bank saya belum dapat, tapi mungkin teman-teman bisa explore, bisa searching, siapa tahu selain bank ada juga yang menerima untuk semua jurusan. Kemudian untuk disabilitas, saya juga belum dapat info ya di sini tentang disabilitas seperti apa. Kalau misalnya ada pertanyaan, teman-teman bisa ke bagian helpdesk. Jadi kalau memang misalnya ada pertanyaan, silakan tanyakan ke BUMN-nya ya. Terus saya buka dulu. Kalau nggak salah saya itu ini ada untuk bagian helpdesk-nya. Atau untuk kita tanya, nih. Jadi teman-teman bisa coba untuk kirim ke WhatsApp bisnis, atau melalui email, ini recruit bersama, atau ini Telegram ya. Nah, jadi silakan tanyakan ke bagian hubungi kami atau akun sosial media dari BUMN ini, penerimaan BUMN ini. Jadi begitu menurut saya, semoga saja bermanfaat untuk teman-teman informasi ini. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.